Jadi pertemuan sore hari ini adalah silaturahmi antara Partai Golkar dengan Partai Perindo dengan jajarannya, dan silaturahmi tentu membahas mengenai perkenalan dari kedua pengurus secara official, secara resmi. Kemudian juga kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu koalisi besar maupun dari koalisi KIB, dan tentunya kedua partai melihat bahwa ke depan kita perlu terus menjalin silaturahmi, termasuk terkait dengan jadwal-jadwal pemilu yang ada. Dan tentunya baik Partai Golkar maupun Perindo ini juga berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin agar capaian RPJMN 2024 ini bisa dicapai. Karena tentu tantangan pasca COVID ini, tantangan terkait beberapa capaian ini harus diakselerasi dalam 2 tahun ke depan. Dan tentu kedua partai melihat dan merasa bahwa ke depan ini perlu terus berkomunikasi dan bekerja sama, karena sebetulnya Pak Haritanu ini bukan orang lain. Dari segi pebisnis tangguh kita juga banyak bersinggungan, di capital market juga banyak bersinggungan secara lama, dan terakhir juga kami dukung proyek beliau dalam pengembangan Special Economic Zone. Jadi tentu dukungan-dukungan tersebut akan memperkuat kerjasama antar partai-partai ke depan. Dan tadi disampaikan juga bahwa koalisi besar itu penting karena Indonesia ini negara besar, dan koalisi besar itu sangat diperlukan agar kita bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada, yaitu ketidakpastian, baik itu di global maupun terkait dengan cuaca, dan terkait dengan apa yang Indonesia harus lakukan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Maka kestabilan politik itu penting. Nah, kestabilan politik hanya bisa dicapai kalau ketua umum partai komunikasinya baik dan lancar. Demikian, silakan Pak Hari. Baik, Pak Airlangga Hartarto selaku Ketum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya atas nama keluarga besar Partai Perindo mengucapkan terima kasih dengan diterimanya kami di sini di kantor DPW Partai Golkar dengan luar biasa, dipimpin langsung oleh ketumnya Pak Airlangga Hartarto. Bahkan kalau kita lihat ada bendera juga dipasang di tengah sana. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan, apresiasi yang luar biasa kepada Pak Airlangga Hartarto dan jajaran pimpinan DPW Partai Golkar. Tadi telah disampaikan bahwa betul memang tujuan kami kemari yang pertama adalah silaturahmi. Kemudian yang kedua tentunya secara resmi pengenalan para pimpinan partai kami yang melakukan pemekaran cukup besar belakangan ini, selama 6 bulan belakangan ini. Banyak wajah-wajah baru, beberapa tidak hadir karena ada tugas di luar kota dan luar negeri, tapi yang ada di Jakarta praktis kami ajak kemari bersama-sama bersilaturahmi menemui para pimpinan Partai Golkar dipimpin oleh Pak Airlangga Hartarto. Saya mengenal beliau memang sudah lama. Jadi beliau ini dari pasar modal juga dulu, kalau tidak salah ketua asosiasi emiten pernah ya Pak ya? Pernah, dan saya juga banyak bercimpung di pasar modal. Tapi intensitas yang luar biasa yang sering itu pada waktu pemilu tahun 2019. Ketika sama-sama mendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Dan tentunya tadi beliau sampaikan termasuk adanya KEK, kawasan ekonomi khusus, yang
juga Denas KEK itu dipimpin oleh beliau, Pak Erlangga, selaku Menko Perekonomian. Berikutnya yang paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerja sama secara politik yang tadi beliau sampaikan, koalisi besar yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Saya rasa dari saya itu tadi semuanya telah disampaikan oleh Pak Erlangga, dan tentunya ke depan akan diadakan terus komunikasi dengan tentunya para pimpinan Partai Golkar dan para pimpinan koalisi yang satunya Gerindra, karena sudah bertemu antara kedua koalisi ini menjadi koalisi besar, dan harapannya akan menjadi satu koalisi yang solid untuk membangun NKRI secara bersama-sama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, Niko dari Harian Kompas Pak.